melaksanakan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena kita saat ini di era modern ya, apapun masalahnya tanyalah Mbak Google ya. Kalau kemarin tanya Mbak Google pasti akan berjawab. Kalau sekarang lebih canggih lagi, Mbak Google-nya nggak hanya menunjukkan situsnya, nggak menunjukkan artikelnya, tapi sekarang bisa menjawab secara langsung lewat AI ya. Jadi analisa para peneliti, banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh AI. Jadi kalau ada orang sakit nggak usah ke dokter, konsultasinya ke AI. Jadi kalau ada nomor telepon di kantor yang terima cukup AI. Jadi semuanya serba AI. Jadi semuanya kalau semuanya ke AI, bagaimana pertanyaannya, bagaimana Al-Quran yang seharusnya menjadi tempat konsultasi kita ya, sambil kita pikir bersama-sama. Karena tadi ya baru tercetus di siang tadi aja. Oleh itu semuanya ada tantangan ke depan dengan adanya AI dan lainnya dari dunia modern. Mau tidak mau, di sisi lain ada nilai positifnya untuk mempermudah kita. Tapi negatifnya, kalau orang datang belum dengan AI dan lainnya, bisa juga orang saat makin jauh dari Allah. Cukup kalau usah ke kiai, ke Pak Ustadz, ke pertanyaan. Oke, sebelum ke situ semuanya, saya kita ingatkan kembali, kita mereview kedudukan Al-Quran dan kedudukan Al-Quran, gitu ya, reviewnya. Ya saling mengingatkan. Oke, yang
pertama Al-Quran kita ketahui semuanya dia adalah kalam Allah. Kita tahu kalam itu ucapan, firman. Tanzilan min Rabbil Rahim, yang diturunkan dari Allah yang punya sifat rahmat dan rahim. Jadi Al-Quran sebagai kalam Allah tidak hanya sebuah kalimat yang sudah mentok yang digunakan zaman Rasulullah dan para sahabat. Tapi ajaibnya kalau ada kata-kata yang biasanya kan mandek, tapi kalam Allah ini bisa memberikan jawaban. Ya, anggap saja sebagai petunjuk ya di bahasa lainnya dan lunas. Ada dua kalimat. Yang pertama Al-Quran petunjuk bagi orang bertakwa yang sering kita hafalkan dari kita dan ilmu. Jadi Al-Quran petunjuk bagi orang bertakwa, bagi orang beriman. Tapi secara umum juga Al-Quran juga petunjuk bagi manusia. Sebenarnya ayatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran petunjuk manusia. Kalau di gampangane biasanya naik film Dora kan ya. Petunjuknya apa? Bagaimana? Apa? Dora Explorer. Petanya itu apa? Nanti peta gimana? Tanya ke peta. Pas ya. Nah, artinya setiap dari segi itu, jadi setiap aktivitas mau kemana? Tanya ke peta. Ke petunjuknya mas. Ya. Seharusnya kita juga sama. Tiap permasalahan ngarahnya ke petunjuknya seperti apa? Ya, konsultasi seperti apa? Ya, kita ada beberapa contoh cerita ya. Satu ungkapan Umar bin Khattab. Nah ini pernah saya baca pas mungkin dengan kalau ada versi lain betul buat diterangkan. Satu ungkapan Umar bin Khattab, tidaklah saya menemukan masalah, pasti saya temukan jawabannya di Al-Quran. Walaupun tersesatnya onta di jalan, kok itu ya? Jadi petunjuknya ada, macam boleh inspirasi ini kayaknya ada Al-Quran. Ada apa? Itu sahabat Umar. Ada cerita juga Imam Syafi'i kalau ada permasalahan, pertanyaan atau apapun, beliau merapal hafalannya sambil raya-raya dulu diwaca ya angan-angan jawabannya apa menurut Al-Quran. Itu mungkin salah satu contoh ya, sebab dipraktekkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk mencari jawabannya seperti apa. Ya. Oke, ya. Ini dua contoh itu menjadi gambaran kita bagaimana orang salafus saleh dulu mencari jawaban di Al-Quran setiap masalah. Mencari baik secara teksnya maupun konteksnya, mungkin inspirasinya lah. Ya sama dengan kita saat ini. Tanya masalah sih, tak Mbah Google. Ya, saatnya Mbah Google. Cara tanya ChatGPT seperti apa. Oke teman semuanya. Ternyata model ini kalau beliau Umar bin Khattab dengan Imam Syafi'i itu kan mungkin orang ahli ilmu ya, ahli ilmu, top
Nah, itu baca kita sebagai orang awam, atau kita ketemu orang awam juga, orang yang nggak ngerti nih masalah tafsir seperti apa. Ini gimana? Bisakah kita menjadi Al-Quran sebagai petunjuk? Nanti caranya iya, apa betul? Takut kiai mungkin kita nggak sempat juga waktunya. Ya teman-teman, ini saya memberi contoh-contoh aja. Kalau kita lihat di YouTube atau di apa, banyak mu'alaf masuk Islam karena buka Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, ya. Ada banyak sekarang apalagi Ramadan ini ya, di Eropa, di Australia, di Amerika, mereka dapat itu dari Al-Quran. Berarti apa? Ya kadang permasalahan hidup yang mereka lakukan, yang ada, yang menimpa mereka, jawabannya ada di Al-Quran. Ceritanya macam-macam. Ada satu yang nggak sengaja ada Al-Quran jatuh di perpustakaannya, dibuka pas dengan masalahnya. Ya, orang awam yang non Muslim ya. Ini contoh. Berarti jawaban Al-Quran dengan masalah kita itu bisa kita dapat juga. Oke, ada contoh lain. Ini sempat difilmkan, itu namanya, ini cerita di Prancis. Ada seorang anak kecil yang bersahabat baik dengan orang tua yang kebetulan Muslim. Ya. Jadi setiap hari anak kecil itu belanja, mungkin diminta orang tuanya belanja, dan setiap sholat belanja dia pasti ngambil permen tanpa sepengetahuan orang tua jaga toko, namanya Pak Ibrahim, orang Muslim. Satu ketika mungkin anaknya lupa ambil, Pak Ibrahim diingatkan, kok lali kan? Biasanya permen. Nah, dia kaget, ternyata Pak Ibrahim ngerti selama ini dia ngambil tanpa izin. Saja bro. Cilik jadi ngutil ya. Gede nyolong, gedenya ngerampok. Nah, ini ngutil lah ini. Terus nggak usah wedi, nggak apa-apa. Sekarang zaman bebas, pokoknya ini salah ngambil ya. Akhirnya ada hubungan baik. Anak ini yang ternyata anak seorang Yahudi ya, dan persahabatan anak Yahudi dengan Ibrahim. Akhirnya namanya persahabatan, setiap permasalahan namanya Jad ya, atau terakhir nanti namanya Jad Abdullah ya. Jadi akhirnya anak kecil setiap konsultasi Pak Ibrahim itu membukakan buku standar, buku hitam, dibacakan dan pas sesuai dengan permasalahannya. Setiap ada permasalahan dia konsultasi. Di sini dibuka ya buku ireng toh kok. Ya. Nah, karena berbeda usia, akhirnya Pak Ibrahim ini meninggal duluan. Dan dia tadi ya kehilangan sosok yang dekat. Bapak Ibrahim sebelum meninggal dia berwasiat, saya punya sahabat kecil, biasa dia konsultasi, saya kasih buku ini untuk jawabannya. Akhirnya dia diberikan ke anak kecil lagi. Nah, setelah ada tulisannya, setiap kamu ada masalah, saya buka buku ini. Sekarang saya sudah ada, pelajarilah buku ini. Nah, ditanyakan, buku ini ternyata adalah Al-Quran. Al-Quran. Jadi semua pertanyaan yang dia lakukan, konsultasikan, itu ternyata ada di Al-Quran. Nah, sehingga dia dan itu baca Al-Quran, akhirnya masuk Islam. Nah, dia berdakwah ke Afrika, mengislamkan banyak ribuan orang di Afrika. Ya. Ini Prancis, di Prancis. Nah, ini difilmkan sempat, difilmkan. Nah, ini contoh ya. Contoh ternyata Al-Quran dengan modelnya yang luar biasa, mukjizatnya tidak berhenti.
tetap wajib menjadi petunjuk. Ya. Ini contoh nggak jauh-jauh ya. Ini yang baru masuk ke Indonesia. Masuk Indonesia. Ada ikhwah kita mungkin dengan jauh kenal Ustaz Nasrullah dari Depok ya. Itu juga sama, dia pakai metode sama dari Al-Quran. Semua jawabannya ada Tuhan. Dia pertama kali menemukan ya, atau anggap aja mengambil metode itu, dia dapat konsultasi dari jauh, SMS-an. Ustaz, saya ingin bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Harus bunuh diri. Cepat bean. Ibu jangan bunuh diri, tidak apa masalah. Dan terus mungkin gak jauh, cek tanda kutip, cek adem ya mungkin kudune wudhu. Sama nih itu wudhu dulu. Terus mana wudhu, cek adem. Setelah itu wudhu apa Ustaz? Sama sholat aja. Terus sholat ya. Setelah sholat apa Ustaz? Sholat apa ya? Mau baca Quran, saya buka Quran. Setelah baca Quran, lama nggak ada jawaban. Iki bunuh diri temen tak habis piye kabar ini. Akhirnya memberanikan Ustaz Nasrullah itu SMS ke ibu tadi. Tuh gimana? Terus alhamdulillah Ustaz, saya sudah apa ya? Sudah insaf lah. Kok bisa insaf gimana? Dengan minta saya baca Quran, saya buka Al-Quran, saya renungkan artinya, saya pas dengan ayat yang seakan-akan Allah berbicara dengan saya. Jadi masalahnya memang masalah luar biasa masalahnya, sehingga dia sangat frustasi sama saya bunuh diri. Jadi dia sebagai ibu yang punya 3 anak yang paling kecil berangkat. Ya. Di satu saat suaminya nggak tahu. Pas mundur motor, anak-anak kecil di belakangnya. Jadi 2 anaknya dan dia sendiri dan itu mengetahui kejadian itu tragis lah, sehingga shock berat sampai merasa bersalah. Kenapa Gusti Allah kok kayak ujian ini dan lain sampai bunuh diri. Ayatnya pas juga. Kalau itu ujian, kenapa kalian bertanya bagaimana Allah mengambil seorang anak? Barangkali itu kayak dia seakan-akan Allah bicara dengan dia. Oh, jadi akhirnya dapat pencerahan. Oke teman-teman semuanya, ya ini beberapa contoh-contoh yang ternyata kalau kita sekarang ada AI dan teknologi lainnya, tetap Al-Quran adalah petunjuk yang Allah rekomendasikan dan akan terus sampai ila yaumil kiamah. Kalau saya sekarang juga sama, kalau ada orang konsultasi, ayo buka Al-Quran. Saya nggak kayak jawaban sing pas. Kapan ayo mari buka Quran. Ya, saya takut buka kalau ada konsultasi. Ya. Teman-teman semuanya, jadi kita praktekkan ya, Nanti kemarin di acara di Masuki juga sama Mas Eros ada acara rupiah auto kemarin. Ya tak, ayo kita praktek. Tapi praktek ini ya kita wong biyen itu ada istilah istikharah bil Quran. Itu caranya dia istikharah bil Quran macam-macam. Ya salah satu bagian ikhtiar kita untuk mencari jawaban Al-Quran. Ya. Jadi mungkin nanti ya bisa dipraktekkan sendiri lah ya. Dipraktekkan sendiri.
Ya intinya kita bisa merenungkannya, cara-cara yang merenungkan semuanya ya tak apa satu surat. Kalau bisa dipilih lagi. Nah, di saat dipilih ya kita acak, namanya diacak ya diacak. Jadi yang kita sebenarnya kita doa ya dulu, ya Allah berikan kepada saya ayat yang menjadi petunjuk. Kalau kita punya masalah ya kira jawaban dari masalah saya. Ya Allah saya ingin konsultasi, kira-kira jawabannya apa ya Allah? Kira-kira jawaban saya. Nanti saat kita buka Al-Quran, anggap saja yang pertama kali dilihat, oh surat ini. Atau lebih spesifik yang pertama kali dilihat suratnya apa? Saya gitu. Nah, bisa dibaca dari awalnya ke tengah-tengahnya langsung apa isinya. Ya, lalu kita renungkan. Mungkin kalau ada tafsirnya nggak apa kita tafsirnya. Ya. Jadi karena ini kita sedang doa pada Allah, ya kita yakini bahwa ayat yang ditunjukkan ini untuk jawaban. Kalau nggak pas ya kita cari yang lainnya, mungkin apa diulangi lagi yang pas dengan hati kita. Nah, kita nggak menafsirkan yang lain-lain ya, kita terus terjemahannya seperti apa sih? Nah itu yang dilakukan Pak Nasrullah, Ustaz Nasrullah yang di Depok lagi. Oke, tadi anggap saja kita coba ya, coba. Kita buka, ini kita ketemu surat Sajadah. Surat Sajadah ayat 1, 2. Ya, bacakan yang jadi renungan kita di malam 27 ini. Itu ya, nanti kalau berkenaan dengan orang kafir ya nggak usah orang kafir yang lainnya ya kita sendiri dan introspeksi diri kita. Kalau ada cerita, hikmahnya apa cerita itu? Jadi Gus Koyum tafsir amalinya apa? Bisa kita diamalkan dari ayat itu. Oke, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2 aja. Ayat 1. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Oke ya, ini kayaknya ya kayak pas juga yang kita kasih. Alif Lam Mim kita tahu ini sebagai mungkin Allah yang sering diartikan hanya Allah yang mengetahui. Tapi di sisi lain nama Rasulullah, ada juga ini gambaran Al-Quran sendiri. Alif itu dari Allah, lamnya itu lam malaikat, mimnya Nabi Muhammad. Di gambaran Al-Quran. Tanzilul kitab bila raiba fihi. Dan Allah telah menurunkan Alkitab la raiba fihi, tiada keraguan di dalamnya. Mir Rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Jadi Allah ya, ini untuk meneguhkan kita di Al-Quran ini tiada keraguan. Mungkin gaya-gaya bahasanya atau orang mungkin bahasanya beda-beda, atau pengetahuan mungkin orang juga beda-beda. Tapi kalau kita mencari kebaikan, mencari petunjuk, hidayah atau inspirasi, ya insya Allah Allah akan menunjukkan. Nah, bahasanya sesuai dengan Allah kehendaki. Nah, mungkin Allah akan memberikan cara sendiri, pemahaman tersendiri bagi kita. Mir Rabbil alamin, dari Tuhan yang mempunyai segenap alam, yang menguasai alam raya ya. Oke, insyaallah teman-teman semuanya jadi coba sering-sering kita lakukan ini, sama mengingatkan saya sendiri. Saya sudah beriltizam untuk sering-sering, kadang lupa juga.
Enggak, ya kalau kita nggak bisa seluruhnya ya ambil sebagian untuk kita renungkan daripada tidak sama sekali. Nah, kita kalah kadang orang mualaf ya itu mau arti itu dari awal sampai akhir terus mari. Nah, kita dulu pernah mau arti ini dari awal sampai akhir ya. Kurang tahu. Mau surat ini biasa lah. Pak Nanang bisa bolak balik pintu ngomong. Sampai kapan kita mana? Itu ya. Alhamdulillah. Nah, kita belum sampai artinya ya, terungkan arti. Insya Allah mudah-mudahan pas 30 menit. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.